Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti. Saya dari Sosiologi 2019A dengan NIM 1904056422. Di sini saya akan melakukan video aksi terkait dengan teori yang saya ambil, yakni teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas. Selamat menikmati. Selamat siang, bisa memperkenalkan diri Anda, cukup nama dan status Anda. Baik, terima kasih. Nama saya Lumatul Nuril Hidayah, bisa dipanggil dengan Nuril. Nah, status saya di sini sebagai mahasiswa. Baik, di sini saya akan mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas saya. Apakah Anda bersedia? Iya, Mbak. Baik, menjadi anak muda di era sekarang pastinya Anda juga mengikuti arus perkembangan zaman. Benar atau tidak? Iya, benar sekali itu. Tentunya benar kan? Iya. Lalu nih, membahas mengenai arus perkembangan zaman. Internet itu kan merupakan sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana sih pendapat Anda, pengetahuan Anda terkait dengan apa itu internet? Baik, kalau menurut saya itu internet itu apa ya? Menurut saya itu hal yang sangat diperlukan ya, apalagi untuk saat ini, di mana kita mencari informasi itu dengan menggunakan internet. Kita bisa mencari informasi terkait tentang dunia luar atau terkait tentang politik, ekonomi, semuanya itu bisa kita cari dengan internet, Mbak. Gitu. Jadi itu manfaat juga buat kita. Selain ada manfaatnya, itu juga ada negatifnya menurut saya sih ya. Apalagi zaman sekarang gitu, ujian online kayak gini, pandemi, semuanya online gitu. Jadi kayak kurang efektif aja kalau misalnya anak sekolah dia ujian kebanyakan pakai media sosial gitu, nah pastinya kan dia tanpa sepengetahuan gurunya dia memanfaatkan internet untuk mencari jawaban-jawaban gitu, Mbak. Jadi lebih tanpa sepengetahuan gurunya itu dia udah nyari gitu, daripada dia mikir lama-lama. Menurut mereka kan lebih efektif, terus juga waktunya lebih cepat gitu. Jadi banyak sih zaman anak sekarang, makanya kebanyakan nggak mau mikir gitu. Dimanfaatkan tapi secara negatif gitu ya? Iya. Lalu bagaimana sih tanggapan Anda terkait dengan pemanfaatan internet juga atau media sosial yang digunakan untuk menyuarakan pendapat kepada pemerintahan seperti itu? Ya nggak apa-apa, gini masalahnya kita itu tidak bisa memiliki kesempatan langsung untuk mengutarakan pendapat kita gitu kan ya. Misalnya gini, kalau di pemerintahan ya kita mau menyuarakan pendapat kepada Pak Presiden Jokowi. Nah itu kan kita nggak mungkin untuk mengutarakan pendapat kita harus ketemu langsung kepada Bapak Jokowinya gitu. Jadi kita gunakan sarana untuk menyampaikan pendapat kita itu melalui media sosial. Nah, zaman sekarang kan luas, media sosial bisa menyampaikan pendapat kepada siapa saja. Jadi lebih mudah gitu. Jadi seperti itu. Ya. Baik, lalu jadi bisa dikatakan penyampaian pendapat itu juga tergolong manfaat yang bisa dibilang positif lah, seperti itu ya untuk zaman sekarang gitu kan. Pembatasan untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden ataupun rekan-rekannya kan sedikit sulit gitu untuk kita, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pengaplikasiannya nih, apakah Anda pernah itu melakukan hal tersebut dengan menyuarakan pendapat Anda di media sosial?
Oh ya, baik. Ya, tentunya pernah sih ya. Di salah satu apa ya? Ya kapan lah itu ya nggak lama sih. 1 tahun yang lalu itu kayaknya saya pernah mengomentari salah satu postingan. Ya gitu, Mbak. Oh iya iya. Saya lupa itu kapan sih ya, gitu. Tapi saya pernah gitu, Mbak. Jadi pernah ya. Iya, pernah. Lalu bagaimana sih perasaan Anda ketika Anda melakukan hal tersebut atau berpendapat di media sosial itu? Perasaan saya itu ya lega sih, Mbak, ya. Maksudnya gimana ya, gini, semua pendapat saya itu bisa terluapkan gitu di situ. Saya bisa mengekspresikan diri saya melalui media sosial tersebut, gitu sih, Mbak. Gini ya Mbak ya, pasti ada suatu ketakutan gitu. Ada nggak sih ketakutan ketika Anda melakukan memberikan pendapat Anda di media sosial yang luas itu? Oh jelas, pasti ada ketakutan itu, Mbak. Kalau ketakutan itu ya pasti ya, mestinya gimana ya, kalau kita berpendapat nih ya, kan nggak semua orang terima pendapat kita gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, belum tentu pendapat kita itu dianggap baik oleh orang lain. Jadi orang lain kan juga boleh berpendapat tentang pendapat kita. Jadi gitu. Jadi lebih baik hati-hati aja sih. Maksudnya jadi ya yang saya takutkan itu ketika ada kontra dengan pendapat saya, Mbak. Kan takutnya itu ada penyerangan gitu kan, kayak zaman sekarang netizen gitu kan. Agak gimana gitu, jadinya kayak seperti itu sih, Mbak, lebih. Menyerang mental ya. Iya. Jadi takut juga ya, Mbak. Gitu. Iya. Lalu ada tidak sih strategi gitu yang Anda lakukan agar sedikit mengurangi peluang penyerangan dari orang lain? Ya, baik. Nah, biasanya kalau saya itu sebelum komentar atau menyampaikan pendapat saya itu dipikir berulang kali gitu. Enggak sekali langsung dikirim gitu, enggak harus dipikir lagi ini kira-kira bener enggak. Kalau enggak ya udah enggak usah dikirim. Kalau menurut kamu itu benar ya udah kirim aja gitu. Gitu. Dipikir-pikir aja sih, Mbak, dipikir-pikir lagi ini bener apa enggak. Ya, seperti itu sih, Mbak. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Dari wawancara yang saya lakukan tadi kepada Saudara Lumatul Nuril Hidayah, bisa dianalisis seperti ini. Ketika media sosial itu memang digunakan atau dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk menyuarakan pendapat dari masyarakat untuk pemerintahan. Nah, jika dikaitkan dengan politik deliberatif, yang mana memang media sosial digunakan untuk penyuaraan pendapat. Jadi bisa dikatakan selaras dengan aksi ini selaras dengan teori yang saya gunakan, yakni teori politik deliberatif dari Jürgen Habermas. Sebelum itu ketika kita ingin melakukan atau berpendapat di media sosial yang tergolong luas dan tentunya bisa diakses oleh semua orang, dan dipastikan terlebih dahulu pendapat itu bisa benar-benar sesuai dengan konteks dan benar-benar selaras. Bisa dikatakan meskipun kontra ataupun pro harus tetap dalam konteks tersebut, seperti itu. Bisa dikatakan dengan baik ketika komentar tidak menyinggung pihak lain, seperti itu. Jadi
Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada tanggapan, sanggahan ataupun pendapat kalian bisa dicantumkan di kolom komentar. Akan saya balas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.